Rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbighfir lana wa liwalidina amin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memuji Allah dan berselawat kepada Rasulnya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Saya jadi ingat ketika Wirda masih kecil dulu. Ya, ini penyemangat buat teman-teman yang nanti menyadarkan orang tentang pentingnya bersedekah, bahkan bukan cuma soal akikah, supaya kemudian nanti masyarakat makin bersemangat, makin percaya akan janji-janji Allah. Dan justru ketika di masa-masa sulit, di masa-masa susah, di masa-masa pandemi, dakwah kita itu, kalau saya ya gitu ya, dari dulu terlatih malah bukan ke orang kaya. Gitu nih teman-teman di Indonesia berakikah. Ya, jadi saya dulu malah terlatihnya, tanya Ustaz Iskandar waktu Iskandar masih di saya waktu itu. Kita malah datangnya ke orang-orang lemah, orang-orang kecil yang pada susah, yang pada punya masalah, gitu loh. Yang miskin, yang hidupnya ngontrak, yang susah makan, susah biaya hidup, susah biaya sekolah anak. Ke situ kita datang itu ke situ. Bah kalau orang kaya kita kasih tahu sedekah, ntar dia tambah kaya. Ntar yang miskin jadi begini mulu, gitu. Jadi maunya nerima gitu. Nah, itu saya lebih, walaupun tetap datang ya kepada mereka yang mampu, ngegedor mereka supaya mereka mau bersedekah, ngegedor mereka supaya mereka mau kemudian berderma. Tapi waktu itu kita lebih banyak datang kepada orang-orang yang tadi saya bilang, yang miskin, yang papa, yang nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa, hidupnya bermasalah. Untuk menyambut kehadiran Jud, Masya Allah, ini putra ya dari guru kita, anak dari guru kita yang mulia Syekh Ali Jabir. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa abdilu daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli. Allahumma wasi' qabrahu waj'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Alhamdulillah rabbil alamin. Sebagai tasyakur lahirnya Jud, saya ingin mengisahkan kisah ketika Wirda kecil. Jadi waktu Wirda kecil ya, saya mau nyapa siapa nih? Kita dulu yang ada di sini siapa ini? Ada Ibu Indah Yati. Apa kabar Bun? Ada Mas Disto. Nah ini kalau Indonesia Berakikah nih udah jadi yayasan nih, udah jadi lembaga ya, udah jalan nih ya. Insya Allah saya ikutan dah. Bagian apa kayak ntar ya, ada Mas Jemi Pohan, ada Bunda Anis, Bunda Murni, ada Haji Irfan. Apa kabar Haji Irfan? Adem banget muka ente nih, Masya Allah. Dan teman-teman yang lain ya. Ya waktu Wirda lahir tuh, saya coba dengan istri waktu itu tang ting tung gitu. Jadi bikin-bikin resep gitu, bikin-bikin rumus supaya Wirda ini tumbuh dalam penjagaan Allah seperti Allah menjaga Maryam. Ya, seperti Allah menjaga Maryam. Dan kemudian nanti diasuh oleh Nabi Allah Zakaria. Wa kaffalaha Zakaria. Diasuh oleh orang-orang hebat gitu. Bahkan diasuh sama yang menciptakan orang-orang hebat. Nah, apa yang dulu saya lakukan? Yang dulu saya lakukan adalah masangin Wirda
sama 2 anak yatim. Jadi masangin wirda sama 2 anak yatim. 1 anak yatim untuk kebaikan wirda. Potensi-potensi kebaikannya wirda. Supaya dia muncul untuk kebaikan. Supaya nggak kehalang. Supaya kemudian terang. Menjadi qurratu ain, permata gitu ya. Jadi wirda saya pasangin sama istri gitu, minimal 2 anak yatim. 1 tadi anak yatimnya buat mendorong potensi kebaikannya wirda muncul. Ini saya disuruh doa malah tausiah dulu nih kalau apa-apa nih. Nah yang kedua, sedekah anak yatim itu untuk memotong potensi keburukannya wirda, untuk menutup keburukannya wirda, potensi keburukannya wirda, untuk menghalangi keburukan dan potensi keburukannya wirda. Sebagai memang anak manusia ada 2 potensi itu, kebaikan atau keburukan. Nggak tahu tuh, dulu pede aja gitu, bismillah gitu. Dan jumlahnya makin hari makin kita lipat gandain. Karena beda nih, kita masangin 1 anak sama 2 anak yatim dengan kita pasangin sama 100 anak yatim. Gitu Bun. Bunda Deva, Bunda Indah, Bunda Murni, teman-teman yang lain. Jadi 1 anak akan lebih beda lagi kalau kita pasangin sama 100 anak yatim. 50 buat kebaikannya, 50 buat keburukannya. Keren itu. Atau 1000 gitu. 500 nih 1 anak gitu. Wih, sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Emang dulu saya suka aneh-aneh tuh. Bikin resep-resep begitu. Dulu saya pernah sedekah 1 miliar tuh untuk penyakit. Jadi saya buntal tuh penyakit, saya sedekah 1 miliar gitu. Udah bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya ini menjadi asuransi penyakit, asuransi kesehatan, jeder gitu. 1 miliar. Dalam keadaan saya miskin. Oh bisa miskin sedekah 1 miliar? Iya niat. Ya, Mas Jemi ya, niatnya 1 miliar gitu. Terus seadanya berapa? Mau jedar gitu loh. Tapi saya mau sampai 1 miliar gitu. Itu Mbak Teh Yuniarti Bandung ya. Jadi saya bilang, ini sedekah 1 miliar nih buat penyakit. Ini 1 miliar nanti buat punya rumah. Nanti 1 miliar buat punya pekerjaan dan punya usaha. 1 miliar lagi nanti buat saya punya pesantren. 1 miliar lagi buat saya begini begitu. Betul itu. Lah nyampe nggak? Nyampe loh. Izin Allah tuh. 2009 penerbit ngasih laporan kepada saya. Salamadani, Gramedia, Gunung Agung, Zikrul dan lain sebagainya. Di total sampai 2009 sedekah saya dengan izin Allah Subhanahu wa taala ternyata 5,5 miliar. Coba memang kalau niat mah ada aja jalannya ya. Untungnya tuh duit kagak dibagi ke saya. Kalau dibagi ke saya mah hilang juga tuh. Goyang juga gitu. Jadi kita datang nih ke Zikrul waktu itu. Buku saya waktu itu 23 biji tuh Mbak Deva. Tahun 2003. Saya datang ke Zikrul, saya bilang, saya mau sedekah 23 buku. Nanti kalau ada royaltinya, jangan dikirim ke saya. Langsung sedekain. Gitu. Terus penerbit ngambil kertas. Dihitungin nama saya. Dihitungin ke saya. Ustadz Yusuf, mikir dulu apa? 23 buku nih gede loh. Kita hitung ya. Kalau harga jual, satunya 20.000. Terus rata-rata laku 10.000. Maka jadinya sekian. Maka Ustadz Yusuf dapat sekian. Kali 23 jadinya sekian. Alhamdulillah. Begitu di jembrengin hitung-hitungannya, goyang saya. Itu belum duitnya tuh. Baru angka manusia ada tuh. Manusia ada tuh. Baru angka loh. Saya udah goyang waktu itu. Ih, iya juga ya. Terus apa kata si penerbit? Pak Raymond waktu itu salah satunya. Penerbit Zikrul Hakim namanya. Yang menerbitkan buku Kun Fayakun.
mencari Tuhan, miracle of giving, banyak lah tuh. Kata dia apa? Kasihan Wirda Pak Ustadz. Waktu itu belum ada Kumi, Kun, Hafiz, Aisyah belum ada. Kasihan Wirda, nanti dia nggak dapat apa-apa. Terus saya bilang waktu itu, saya sholat dulu deh. Nanya dulu sama Allah bagaimana. Saya nanya tuh sama Allah. Ini meyakinkan teman-teman Indonesia Berakikah bahwa emang ketika kita campaign urusan ini sedekah, buat mereka kok, bukan buat kita gitu. Mereka yang miskin tuh harus tahu jalan buat kaya itu sedekah. Udah, nggak usah tedeng aling-aling. Lu mau kaya nggak? Gitu aja udah. Buat mereka yang nggak punya kerjaan, panggil dia, lu mau kerja nggak? Tanya mereka yang pada pengen nyari modal usaha, lu mau usaha, lu perlu modal. Tanya sama mereka yang sakit. Kemarin tuh waktu COVID, wah, kita 1000 bungkus sehari dengan izin Allah. Hajar setiap hari tuh, 1000. Gue pengen hidup. Nah, kuncinya adalah sedekah. Tanya mereka yang belum menikah, sedekah. Tanya sama mereka yang belum pada punya anak turunan, sedekah. Tanya sama mereka yang pada belum punya rumah, sedekah. Nah, kita membantu mereka justru, bukan malah menyusahkan mereka yang susah-susah itu. Oh, lagi susah sih disuruh sedekah. Loh, salah. Loh, kamu mau seneng nggak? Gitu. Nah, saya sholat tuh 2 rakaat. Saya bilang, ya Allah, iya. Ini kalau dijumlah-jumlah, banyak juga nih 23 buku royaltinya. Ya udah dah, paro-paro gitu. Nah, ada kejadian nih, Mas Nurun Zikri, ya, ada kejadian. Mas Disto nih sebagai leader. Ini ada Sinergi Foundation, Masya Allah. Sekarang nih aktivis tuh ganteng-ganteng ya, luar biasa, muda-muda, energik, puinter. Luar biasa lah, seneng saya sebagai yang udah tuaan nih. Ya. Saya udah tuaan ini, udah 47 umur, ya Allah. Ya, seneng. Nah, waktu saya keluar dari musola zikrul, saya pakai sepatu tuh Mbak Deva. Saya pakai sepatu nih, habis keluar dari musola saya pakai sepatu. Nah, sepatu kan sepasang tuh ya, sepasang kan sepatu kan. Begitu saya pakai satu, istighfar saya. Ya Allah, kalau gue sedekah cuma setengah, 50% kayak pakai sepatu sebelah dong. Ah, salah nih, Pak Remon salah nih, Zikrul salah nih. Saya maju lagi ke Pak Remon. Pak, saya udah bikinin suratnya, Bapak tinggal tanda tangan. Justru karena saya kasihan sama Wirda, karena saya sayang sama Wirda, supaya Wirda nanti dapatnya banyak, saya sedekah dari sekarang supaya Wirda nanti Allah yang menanggung, Allah yang menjamin, Allah yang menyenangkan. Gitu. Jadi saya nggak mau tuh 50%, 100%. Dan nawa itu, emang dulu kayak orang blow on tuh. Istri saya juga bilang, Pak, dulu manggilnya bukan papa, manggilnya kakak, masih miskin. Asik. Sekarang udah kaya gue dah, panggilannya papa. Kak, 400 dulu aja, kan waktu pertama-tama saya ngincer sedekah 420 juta. Jadi saya ngincer sedekah segitu, 420 juta. Nih, teman-teman mesti tahu nih, dari mana hitungan 420 juta. Begini. Tolong diambil pulpennya. Tulis deh ya, diambil pulpennya. Kenapa Yusuf Mansur pernah pada satu masa sedekah 420 juta. Niat, nawaitu, ngincer, narjet, sedekah 420 juta. Ada cerita tuh, Bun. Ceritanya adalah utang saya itu 1,4 miliar. Tuh, utang saya segitu. Nah, 1,4 miliar gitu kan ya. Supaya kebayar bagaimana ceritanya? Saya harus sedekah 10%. Perpuluhan. Supaya nanti manja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang sedekah 10 dikali, siapa yang sedekah 1 kan dikali 10. Nah, jadi secara fikihnya, usul fikihnya, mafhum mukhalafahnya, siapa orang yang pengen dapat 10, keluarin 1. Jadi berdasarkan teori ini, 1,4 miliar itu saya hajar sedekahnya 140 juta. Saya taruh tuh. Ayo deh, kita niatin sedekah 140 juta. Bagaimana caranya? Pokoknya kita nyari duit, bukan buat bayar utang.
tapi nyari duit buat sedekah. Hajar sedekah, mau jedar, sampai nanti jadi 140 juta. Lah kok jadi 420 juta? Nah begini, kan saya pengen masa depan saya baik, ya nggak? Nah kalau pengen masa depan saya baik, saya tambahin 10% kedua. Lah saya juga pengen kagak ada keburukan. Nah bukan cuman kebayar utang nih, tapi keburukan kagak ada. Nah, supaya keburukan kagak ada, saya tambahin lagi 10%. Maka 140 juta dikali 3 kali itu, buat utang, buat kebaikan dan keburukan, jadilah dia jatuh 420 juta. Ditaruh di kertas, kemudian disolatin saya sama istri, dan nggak tahu gimana tuh, nyampe loh, bisa sedekah 420 juta itu. Nggak ngerti tuh, emang niat dah udah. Nah menyadari kekuatan omongan kayak gitu, saya taruh lagi tuh. Penyakit 1 miliar, buat rumah 1 miliar, buat bikin madrasah pesantren 1 miliar, buat nanti masuk TV. Belum masuk TV zaman dulu. 1 miliar. Ini asli nih. Buat jadi Ustadz Arifin. Kan saya pengen jadi Ustadz Arifin ya. Saya lihatin dari jauh, Ustadz Arifin. Masya Allah jemaahnya banyak banget, pengen banget gue punya pengajian kayak gitu ya. Terus saya ngeliat Agim. Saya ngeliat, siapa lagi waktu itu ya? Siapa tuh yang Masya Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, yang urusannya sama kristenisasi apa deh, bunda siapa dah, aduh apa, oh saya lupa sih, Erna ngarang loh ya. Nah saya pengen kayak gitu. Nah pengen kayak gitu tuh saya taruh juga 1 miliar gitu loh, supaya saya bisa masuk TV 1 miliar. Tapi saya pengennya masuk TV bayar sendiri. Dan kelak kemudian hari itu terjadi tuh. Kita bayar tuh TV One zaman itu untuk Damai Indonesiaku 13 episode pertama. Jadi 13 episode pertama Damai Indonesiaku di TV One kita bayar tuh, beli tuh 120 juta tuh satu kali siaran, kali 13 episode. Nggak tahu tuh yang nyampe aja tuh. Luar biasa kekuatan niat. Benar. Nah 2005 itu 2009 saya dikabari sama penerbit di jumlah ternyata sedekahnya sampai 5,5 miliar rupiah. Hirana Handono. Ibunda Hirana Handono, betul. Saya pengen jadi Ibunda Hirana Handono, pengen jadi Ustadz Arifin Ilham, pengen jadi Kiai Abdul Lagi Menastiar gitu. Waktu itu saya belum ada tuh. Tahun itu 2002, 2003 tuh. Iya, saya pengen punya kampus sendiri 1 miliar gitu. Jadi kalau di jumlah itu waktu itu sekitar 17 miliar Pak. Tahu bakal nyampe nggak? Nggak tahu. Tapi yakin bakal nyampe nggak? Yakin. Maksudnya bukan tahu bagaimana ya. Ini bagaimana caranya nyampe ke sono tuh yang nggak paham. Tapi bahwa ini pasti nyampe, itu yang saya pahami. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Udah, kalau kita ngomong pasti kejadian dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali pada cerita tentang anak, ya teman-teman yang dirahmati Allah, ya kita malah kampanye itu akekah plus gitu. Akekah plus. Kalau kita pelit-pelit mah kita hitung-hitungan jadinya, betul nggak Mas Disto ya? Ini kalau Indonesia berakikah ini siapa namanya? Ustadz siapa? Biar saya kenal juga. Siapa namanya? Tar, sebentar. Siapa dah? Wih, Masya Allah. Allahu Akbar. Maaf nih, saya belum kenal nih. Ustadz Asegaf. Insya Allah abis ini saya ikutan Insya Allah. Nah kalau bisa kita bikin akikah plus tuh Bunda Reva. Ya akikah plus tuh gimana? Kambing sama 2 anak yatim gitu. Nah kalau kira-kira dia bisa naikin. Kalau 4 gimana Bu? Kita pasangin 8 gimana Bu? Kalau kita pasangin 10 gimana Bu? Maksudnya bagaimana? Ya rekaman ini aja potong buat dia. Saya sih kagak bisa ceramah. Ini aja potongan Ustadz Yusuf masuk kemarin ceramah di acaranya Jud. Nih dengerin. Oh gitu. Iya. Kita pasangin dah. Ini kan anak saya ada 5 nih Pak. Ya kalau 5 berarti kalau satu anak 2, 10 Bu. Gitu. Lah kalau anak saya 8, ya 16 Bu.
tentu gitu ya, makin jumlah preminya gede kan pertanggungannya makin gede, betul nggak? Ya kan di asuransi begitu, betul nggak Mbak Deva? Asuransi. Lah emang kan ini the best insurance toh. Ini kan the best asuransi. Itu dia, giving is the best insurance. Top itu, karena bayarnya sama Allah preminya. Kita bikin tuh Ustadz Asegaf, Ustadz Disto, Ustadz Iskandar, dan para bunda, para ustadz yang lain, kita bikin Akekah Plus. Kita cariin dah anak yatimnya, kita pasang-pasangin dah udah gitu. Oh itu top banget tuh. Top banget, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada orang yang miskin ketika dia niat bersedekah kecuali emang dia bisa bersedekah. Ada aja jalannya. Makanya kan ketika saya dialog sama Mbak Deva, saya belajar tuh dari Mbak Deva. Niat kecil, niat gede. Ya bener juga, sama aja. Ya udah niat gede aja, ya nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Berapa nih gitu kan? Makanya kita ngomong ke orang belagu dah. Ngomongnya triliun. Ngomong aja, itu dia ngomong aja, ntar juga nyampe, itu kan bagaimana ceritanya kek. Ya demikian saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, maka di penghujung acara dengan Jud, tasyakur atas mauludnya Jud, anak dari Syekh Ali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa dengan doa yang diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Al-Qur'an surah Al-Furqan ayat 74. Ya. Al-Qur'an surah Al-Furqan ayat 74. Kita baca bersama-sama sambil sebelumnya kita membaca sholawat kepada Rasulullah buat Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Nastaghfirullahal azim wa natubu ilaihi. Subhanallahi wa bihamdih. Subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdih. Subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdih. Subhanallahil azim. Adada khalqihi. Adada khalqihi. Wa ridha nafsihi. Wa zinata arshihi. Wa midada kalimatih. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu wa baraka wa sallama ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ummati walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul insyaallah.